Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu komponen elektronika, yaitu transistor. Transistor adalah salah satu komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan tentang apa itu semikonduktor sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu video yang berjudul penjelasan dioda lengkap di channel ini. Transistor termasuk komponen multi terminal. Dia biasanya memiliki 3 terminal atau 3 kaki. Transistor sendiri berasal dari kata transfer dan resistor, yang berarti pemindah dan penghambat, yang bisa diartikan komponen yang nilai resistansi antara terminal dapat diatur. Transistor terbuat dari bahan antara lain germanium, silikon, dan gallium arsenide. Secara umum transistor terbagi menjadi 2, yaitu bipolar junction transistor atau BJT dan unipolar junction transistor atau UJT. Bipolar junction transistor atau BJT terbagi atas 2 jenis, yaitu NPN dan PNP. Sedangkan untuk unipolar junction transistor atau UJT juga terbagi menjadi 2, yaitu JFET dan MOSFET. Saya akan membahas satu persatu, jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar ilmu yang kalian dapat bisa sempurna. Yang pertama, bipolar junction transistor atau BJT, yaitu jenis transistor yang mempunyai 2 polaritas. Fungsi dari BJT digunakan sebagai penguat pada amplifier, saklar dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya. Untuk cara kerja transistor ini bisa dibayangkan 2 dioda yang salah satu kutubnya dijadikan satu. Transistor ini terbagi atas 2 jenis polaritas, yaitu PNP dan NPN. PNP merupakan singkatan dari positif negatif positif, dan NPN adalah negatif positif negatif. Ini adalah simbol untuk transistor PNP, dan ini adalah simbol untuk transistor NPN. Jika kalian masih ingat simbol dioda pada penjelasan saya di video sebelumnya, kalian akan mudah untuk mengetahui ini simbol PNP atau NPN. Nah, dari dioda tadi bisa kita analogikan ke simbol transistor berikut. Jadi pada transistor BJT terdapat 3 kaki, yaitu kolektor, emitor, dan basis. Jadi untuk membedakan simbol PNP atau NPN, perbedaannya adalah pada tanda panah pada kaki emitor. Yang satu tanda panah pada emitor mengarah ke dalam, dan yang satu lagi mengarah keluar. Jadi untuk mengingatnya sebenarnya cukup mudah. Jika kalian masih ingat simbol dioda tadi, yang positif dan negatif, kalian pasti mudah dalam menentukan simbol transistor ini. Yang dapat kita analogikan adalah kaki basis. Kaki basis. Jika kaki basis positif, maka transistor ini jenis NPN, yaitu N negatif, positif, negatif, yaitu jenis NPN. Begitu juga sebaliknya. Sekarang penggunaan BJT sebagai switch atau saklar. BJT dapat digunakan sebagai switch atau saklar dengan kecepatan tinggi, yaitu apabila kaki basis dialiri oleh arus kecil menuju ke emitor, menuju ke emitor, arus dari kolektor akan bisa mengalir ke emitor. Seperti itu. Jadi ada semacam trigger atau pemicu dari basis ke emitor, selanjutnya diteruskan arus yang besar dari kolektor menuju ke emitor. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua,
Unipolar Junction Transistor atau UJT. Transistor jenis ini mempunyai satu polaritas saja. Yang dimaksud satu polaritas yaitu transistor ini hanya dijadikan pembawa muatan arus listrik, yaitu elektronnya saja yang mempunyai muatan negatif, ataupun membawa muatan positifnya saja yang ada pada hole atau lubang. Untuk prinsip kerjanya, transistor ini berdasarkan dari efek medan listrik. Maka transistor UJT lebih dikenal dengan nama FET atau Field Effect Transistor atau transistor efek medan. Transistor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu JFET dan MOSFET. JFET merupakan singkatan dari Junction Field Effect Transistor. Pada JFET terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kanal N atau negatif dan kanal P atau positif. JFET memiliki tiga kaki, yaitu drain, gate, dan source. Pada simbol tanda panah berada di kaki gate. Tanda panah berada di kaki gate. Seperti simbol kanal N berikut. Tanda panah mengarah masuk. Jadi yang perlu kita analogikan adalah kaki source-nya, yaitu negatif. Maka ini adalah kanal N. Untuk mempermudah kita mengingat atau menghafalkan seperti itu. Begitupun sebaliknya pada kanal P, tanda panah mengarah keluar pada kaki gate. Jadi kita analogikan untuk kaki source-nya adalah positif. Dan tanda panah keluar maka itu adalah kanal P. Dan yang kedua adalah MOSFET. MOSFET merupakan singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Adalah salah satu jenis transistor medan efek. Seperti JFET, MOSFET pun terbagi menjadi dua, yaitu N-channel dan P-channel. Atau tipe N dan tipe P. Tipe negatif dan tipe positif. Struktur N-channel MOSFET atau sering disebut dengan NMOS terdiri atas substrat tipe P dengan daerah source dan drain diberi difusi N+. Untuk yang belum mengetahui tentang apa itu difusi, difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Seperti itu. Sedangkan P-channel MOSFET atau PMOS memiliki wilayah P-channel di antara source dan drain. Dia memiliki 4 terminal, yaitu gate, drain, source, dan body. Struktur transistor PMOS terdiri atas tipe N dan dengan daerah source dan drain diberi difusi P+. Untuk pengaplikasiannya sendiri, MOSFET pada umumnya digunakan untuk pengendali kecepatan motor. Dengan input pada gate akan mengontrol tegangan yang lewat melalui source dan drain. Rangkaian MOSFET juga bisa digunakan sebagai switch atau saklar. Pada NMOS, ketika ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source akan mengalir ke drain. Source akan mengalir ke drain. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada tegangan pada gate, maka dari source tidak akan mengalir ke drain. Perlu diketahui bahwa transistor ini ditemukan oleh 3 orang bangsa Amerika yang bernama John Barden, W.H. Brattain, dan William Shockley pada tahun 1947, yang kemudian memicu revolusi dalam dunia elektronika. Sejak adanya transistor, maka radio, televisi, kalkulator, dan komputer bisa dibuat dalam ukuran yang kecil. Transistor juga digunakan dalam alat-alat kedokteran, sistem kontrol, otomatis, roket, dan satelit. Mungkin cukup ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan maupun koreksi, bisa ditulis melalui kolom komentar. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.